Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Balik lagi di sesi mau ngomongin bersama Gilang Rashid. Dan kebetulan hari ini kita mau ngomongin soal vokasi dan wirausaha nih. Dan yang akan diundang untuk diajak ngobrol-ngobrol singkat ini adalah Bro Rival dari LP3I Depok Cilodong. Apa kabar nih Bro Rival? Halo Bro Gilang. Alhamdulillah sehat-sehat Bro. Oke, Depok gimana kondisi dengan pandeminya so far? Ya gitu deh, masih ketat sih Mas di sini. Karena masih tinggi juga kan angka-angka penularan COVID-nya. Oke, semoga kita sehat-sehat selalu dan bisa ke depannya dampaknya lebih baik ya, Bro ya. Amin, pastinya dong. Biar kita juga kembali beraktivitas seperti sedia kala Mas Gilang. Betul, mantap mantap nih. Bro, jadi kan kita hari ini pengen ngomongin soal vokasi dan juga pengen ngomongin soal wirausaha. Sebelumnya, Yes. untuk memulai, sebenarnya vokasi itu apa sih, Bro? Pendidikan vokasi itu apa sih? Jadi kalau vokasi ini menurut versi gue ya, karena orang banyak yang belum tahu nih apa tuh sebenarnya vokasi gitu. So, pandangan vokasi dari menurut gue pribadi itu adalah pendidikan yang mengusung programnya itu 70% itu praktek dan 30% itu adalah teori. Jadi, kita tuh kayak di sekolah, kita pendidikan gitu kan, kita tuh kayak bener-bener diarahin untuk prakteknya langsung gitu. Nah, dengan praktek itu kita dilatih untuk siap bekerja nantinya. Karena kan setelah kita kuliah, kita kan pasti kan mau kerja kan gitu loh. Ada yang mau kerja, ada yang mau berwirausaha gitu. Jadinya kita di dunia vokasi ini disiapkan untuk bekerja secara langsung di dunia industri. Kayak gitu, Bro Gilang. Wih, oke, berarti vokasi dasarnya adalah fokusnya pada pembelajaran yang sangat aplikatif lah ya, sangat Betul. praktek, Heeh. tumpu beratnya di praktek ya. Nih bro, kalau misalnya tadi udah ngomongin soal vokasi, kalau di pemahaman lo sendiri nih, kan denger-dengar nih lo juga entrepreneur nih. Nah, Yoi. wirausaha itu menurut lo apa sih di pandangan lo? Kalau menurut pandangan gue nih, bro ya, kayak wirausaha itu sebenarnya simpelnya adalah orang-orang yang pengen berbisnis dan orang-orang yang sudah punya bisnis gitu loh. Nah, kalau kalau menurut gue lagi nih gitu loh. Jadi wirausaha itu adalah seberapa beraninya kita dalam membuka bisnis sehingga langkah-langkah yang tadi kita lakuin itu bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu loh. Menurut gue ya tentang wirausaha gitu loh. Nah, wirausaha juga kan nggak kenal tua, nggak kenal muda gitu kan. Siapapun juga bisa berwirausaha gitu kan. Mahasiswa, profesional, atau siapapun itu, intinya kita semua bisa berwirausaha. Kayak gitu, Bro Gilang. Oke, menurut gue itu tadi pandangan yang menarik ya bahwa wirausaha adalah orang yang memiliki bisnis. Kalau kita tarikin lebih dasar lagi, wirausaha adalah orang yang tertarik dalam bisnis dan berani mengambil resiko menurut gue. Dan gue rasa Betul. Bro Rival ini selaku wirausaha juga pasti berani dong untuk ambil resiko. Harus berani. Karena kalau nggak berani, ntar kita stuck, bro, di situ-situ aja gitu loh. Karena Betul. jujur gue udah pernah sih ya yang namanya tuh ngalamin kayak ditipu, terus kayak rugi kayak kita ngeluarin ngeluarin budget terus akhirnya nggak efektif gitu kan buat bisnis gitu. Itu gue udah sering banget sih ngalamin dan menurut gue kalau misalkan kita nggak berani ngambil resiko itu ya kita nggak akan pernah maju gitu loh. Nah justru hal itulah yang menjadi vitamin untuk kita, untuk bisnis kita gitu loh. Dan yang terpenting adalah untuk si pemilik bisnis itu gitu. Karena dengan hal itulah nantinya itu dia bisa maju, dia bisa menata bisnis ke depannya. Gitu bro. Oke, jadi nggak hanya asal ngambil resiko, tapi juga dihitung, ditaker, dan diukur resikonya. Nah, apakah Betul. masih sanggup, apakah tidak terlalu berlebihan. Nah, itu yang Yes. menurut gue pribadi rasanya, dan gue rasa Bro Rival ini juga setuju kali ya, untuk term-term tadi. Nah bro, menurut lo nih, kenapa sih vokasi dan wirausaha itu sangat berkesinambungan atau apa ya, kayak kayak nyambung banget gitulah, gitu. Kenapa sih vokasi sama dunia wirausaha tuh berkesinambungan? Gue harus tarik lagi nih omongan gue pertama gitu kan, bahwa di vokasi itu adalah 70%-nya adalah praktek gitu kan. Kita benar-benar mempelajari sesuatu itu based on
yang ada gitu kan, kayak kayak misalkan kayak sehari-hari itu kita ngapain sih gitu loh. Nah, hal itulah yang jadi dasarnya vokasi gitu loh. Artinya vokasi ini benar-benar menerapkan sebuah sistem pembelajaran yang memang terjadi sehari-hari gitu loh. Artinya ketika ketika kita ngomongin vokasi gitu loh, dan gue sih yakin gitu ya bahwa mahasiswa pun mahasiswa LP3I dan sekolah-sekolah lainnya yang mengusung vokasi itu mungkin siap untuk berwirausaha karena balik lagi mereka itu sudah dididik untuk praktek sejak dini gitu loh. Dan enaknya lagi gitu kan kalau misalkan kayak kita kuliah di vokasi atau kita sekolah gitu kan, itu tuh kita kayak ada rules-nya gitu loh, ada jalurnya dalam kita berwirausaha. Sehingga apa? Sehingga kita masih on the track, masih tetap pada jalurnya gitu loh. Jadi nggak serta-merta tuh kita berjalan sendirian gitu loh, karena ada orang-orang yang satu visi dengan kita, satu mindset dengan kita, dan yang terpenting ada orang-orang yang siap buat jadi mentor ataupun guru kita, kayak gitu. Oke, berarti vokasi ini sebenarnya memberikan pembelajaran atau memberikan pengalaman untuk kita agar memahami bagaimana secara efektif menjalani hidup kita kan, secara praktek. Yes, ya. Dan begitu pula di wirausaha, sehingga kita bisa ngejalanin bisnis atau membangun bisnis dengan lebih efektif dan efisien gitu kan. Makanya dibutuhkan Yes. pendidikan vokasi, kurang lebih seperti itu ya bro berarti ya. Nah, bener banget gitu Mas Gilang. Sabi. Nah, kalau gitu, gue pengen tahu nih. Anak vokasi LP3I bisa jadi wirausahawan nggak sih? Atau wirausahawati? Oh, jadi sebenarnya perlu dilurusin dulu ya bro gitu loh, bahwa sebenarnya tuh semua orang tuh bisa ya jadi wirausaha gitu loh, tua muda gitu loh, dan nggak peduli juga gitu kan pendidikan orang itu mau kuliah ataupun mau enggak gitu kan, sebenarnya semua orang bisa jadi wirausaha gitu kan. Cuman ada poin cumannya nih. Beda itu kan kalau misalkan kita kuliah itu, jadi seolah-olah kita tuh kayak ada yang nuntun gitu loh. Kita kayak nggak terjun bebas di luaran sana sendirian gitu loh, tanpa ada teman, tanpa adanya mentor, dan tanpa adanya relasi-relasi yang bisa kita gunakan gitu loh. Nah, kalau misalkan kuliah gitu kan, kalau misalkan kuliah itu kayak kita itu di dalam kampus nih, khususnya nih vokasi gitu kan, kita tuh banyak ketemu sama teman-teman yang memang satu mindset dengan kita, satu visi gitu kan. Dan yang terpenting adalah kita itu dipertemukan dengan mentor ataupun dosen yang memang sudah ahli ya mungkin dalam bidang wirausaha gitu kan. Contohnya nih, kalau gue nih kan gue nggak ngerti ya tentang keuangan gitu kan. Nah, dengan gue kuliah di vokasi nih, khususnya di LP3I gitu kan, gue tuh kayak lebih, kalau misalkan gue nggak ngerti tentang keuangan, ya gue tinggal tanya dosen gitu kan, Pak, gimana sih caranya mengatur cash flow bisnis gitu kan, atau Bu, bagaimana caranya saya mau mengatur nih cash flow bisnis gitu kan, biar bisnis saya juga terus sustainable gitu, jangan sampai bisnis saya ini mati di tengah jalan karena nggak ada cash flow-nya, kayak gitu. Dan makanya anak vokasi bisa nggak sih? Bisa banget gitu loh. Bahkan yang bukan anak vokasi juga bisa jadi wirausaha. Intinya semua elemen itu bisa berwirausaha tanpa mengenal umur, tanpa mengenal latar belakang pendidikan. Hanya saja ada sebuah perbedaan yang mendasar khususnya untuk anak vokasi dalam berwirausaha. Salah satunya adalah mereka bisa dituntun oleh mentor ataupun dosen yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Oke, jadi kurang lebih vokasi LP3 itu tidak hanya menyediakan hanya ilmunya, tapi juga orang-orangnya untuk mempelajari secara pengalaman agar bisa ikutan jadi ahlinya juga nih, belajar langsung dari ahlinya untuk menjalani bisnis biar nggak terlalu nyeleweng kanan kiri, sehingga biar Yes, bisa lebih efektif, lebih efisien, dan bisnisnya juga lebih terukur. Kurang lebih kayak gitu ya bro. betul. Betul. Mantap. Nah bro, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Oh. Menurut lo, skill apa aja Mhm. yang diajarin LP3I agar peserta didiknya bisa menjadi wirausaha yang baik? Apa aja sih memang yang diajarin LP3I? Dan apa aja sih yang diberikan? Ya, jadi selain ada mata kuliah entrepreneur ya di dalam LP3 itu, memang ada yang namanya itu UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang menaungi mahasiswa maupun mahasiswi LP3I yang ingin berwirausaha maupun yang sudah punya usaha, dicemplungin tuh ke dalam satu wadah namanya itu UKM. Nah, dari UKM itulah kita tuh kayak nemuin teman-teman yang sekiranya itu kayak satu visi dengan kita, satu mindset dengan kita gitu loh.
Karena kadang-kadang gitu ya namanya pengusaha, apalagi orang-orang yang masih muda gitu kan, yang memang masih minim pengalaman, artinya kita semua tuh harus butuh bertemu orang-orang yang satu visi, satu mindset dengan kita. Apa fungsinya? Karena fungsinya adalah jadi tuh kita kayak lebih dapat ilmu gitu loh ketika kita ngobrol sama mereka gitu. Nah, dapat ilmu maupun dapat pengalaman. Nah, hal itulah yang menjadi cikal bakal untuk kita dalam menjalankan bisnis ke depannya. Jadi, sebenarnya beruntung banget ya gitu loh yang kuliah di LP3I gitu loh. Karena selain ada mata kuliahnya, difasilitasi juga gitu loh dari segi sumber dayanya kayak gitu. Nah, di LP3I juga kan harusnya itu sudah menyiapkan beberapa pelatihan tentang wirausaha. Tujuannya adalah agar mahasiswa maupun mahasiswi ini yang memiliki usaha ataupun yang mau berusaha itu skillnya dan pengetahuan itu semakin berkembang gitu loh. Nah, yang akhirnya pada intinya nanti LP3I sendiri itu bisa mengorbitkan para pengusaha muda. Kayak gitu, Mas Gilang. Kalau pandangan gue sih gitu. Oke, berarti dari LP3I itu balik lagi nggak hanya menyediakan ilmunya, menyediakan wadahnya juga dan menyediakan mentor-mentor untuk terus berkembang. Betul. Jadi semakin kayak langsung punya kendaraan untuk menggapai mimpinya gitu ya. Kalau ada yang pengen jadi Iya, benar. wirausaha, Jadi gitu. betul. Keren, Betul, keren, Mas. keren. Nah, buat teman-teman yang lagi ngedengerin atau lagi ngeliatin gambar kita plus sambil dengerin sambil ngerjain tugas atau ngerjain kerjaan atau ngerjain apapun yang pengen tahu tentang LP3I Depok Cilodong, itu kalau pengen tahu soal LP3I Depok Cilodong itu bisa ngeliat di Instagramnya apa bro namanya? @lp3i.depok. lp3i.depok. Tuh, gue ulang sekali lagi biar nggak lupa. @lp3i.depok itu Instagramnya. Kalau misalnya di sana pengen cari tahu soal kewirausahaan, bisa. Mau cari tahu tentang pendidikan vokasi, bisa. Mau cari tahu tentang info beasiswa kalau misalnya mereka lagi ada, itu juga bisa. Bener nggak Bro Rival? Benar banget. Pokoknya semua tentang LP3I, khususnya di area Depok dan sekitarnya, itu bisa tanya-tanya ke kita, Mas Gilang gitu loh. Mulai dari pendaftarannya, mulai dari mata kuliahnya, karirnya, dan apapun itu deh. Pokoknya seputar LP3I kita siap bantu. Insya Allah kita akan membantu adik-adik yang baru mau masuk ke LP3I Depok. Gokil. Buat yang penasaran lebih lanjut, pengen tahu tentang LP3I Depok Cilodong, bisa ke Instagramnya. Kalau pengen tahu tentang LP3I secara keseluruhan, bisa langsung ke Instagram di @lp3i.indonesia dan juga bisa ke media sosial kami yang lainnya melalui linktree/LP3I Indonesia. Jadi Bro Rival, sebelum kita undur diri, boleh nggak kasih satu patah dua kata atau dua patah kata untuk para pendengar nih tentang wirausaha? Oke, jadi buat adik-adik yang mau berwirausaha ataupun yang mau masuk LP3I Depok, pesan gue adalah jangan pernah mau untuk menjadi penonton kesuksesan orang lain, tapi jadilah pemain dan pemenang di dalamnya. Gokil. Thank you Bro Rival atas waktunya. Gue rasa segitu dulu aja ya sesi gue bersama Bro Rival nih. Jadi gue Gilang Rasif dan Gue Rival dan gue pamit undur diri. Sampai ketemu di sesi mau ngomongin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.